Nantilah. Pengen banget gue nge-DJ. Air gue jangan dibuang ya. Mana? Air gue di situ jangan dibuang ya. Ada apakah gerangan di sana? Makasih loh yang udah tap-tap layar. Berkah buat yang tap-tap layar. Kita ngobrol apa malam ini, guys? Kabarnya baik, sayang. Bunda Lia. Malam Bunda, malam juga Yanti. Du 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 du. Ya nantilah, kita jangan seuzon, kita jangan melebihi Tuhan. Karena itu kan masih proses, ya. Nanti kan pengadilan dong yang menentukan salah atau tidak. Masa kalian gak paham sih, sayang, ya. Malam Bunda, malam juga kids. Begitu ya. Makasih Yanti. Yanti ini rajin sekali ngasih I love you, I love you, I love you. Bunda di pihak siapa? Di pihak yang benar. Di pihak yang benar, sayang. Ya siapapun yang benar, akhirnya gue akan bersekutu. Asik, bersekutu. Kita ngobrol tentang antrian gas aja, Bun. Emang masih ngantri tempat kalian? Jakarta udah enggak. Di Jakarta udah enggak loh. Bunda cantik loh pakai kerudung. Iya, makasih pujiannya. Bunda lagi tuh pernah ke Roxy Mas ya? Kulihat Bunda, iya. Iya, beli tapnya cucu. Sebulan lalu. Bunda Jakarta mana? Jakarta Pusat. Andra Valevi. Kok lu nggak negor? Waalaikumsalam. Salam kenal juga. Lu liatnya di mananya? Di mallnya. Bun sudah sembuh kokoh. Gue lupa mau WA lu. Udah sehat kokoh. Ntar aja lu nganterinya. Aku kerja di sana, Bun. Oh. Kurang berapa kokoh? Nanti gue transfer. Kalau lama uangku ketilep, Bun. Gue lupa loh, kok kemarin gue sakit kan. Sakit berapa hari tuh. Udah tuh adek gue yang mau jualan itu kemarin minta anter ke Senen belanja. Capek banget kan pulang-pulangnya. Malam ada urusan pula. Biasalah kerjaan. Jadi modak-madik gak pukul lagu. Udah tenang aja pasti jadi kok ya. Gitu. Yang boleh SS bisa donasi 1M untuk Gaza enggak? Bisa umrohin orang enggak? Bisa banyak sedekah enggak? Salam kenal Bunda, salam kenal juga. Ya. Gitu. Bunda insomnia ya enggak. Ya memang Bunda meleknya malam, sayang. Bunda kan orangnya kelelawar. Ngerti enggak? Orang tidurnya siang, Bunda malam. Orang tidur orang, kita melek. Gitu. Ya. Seperti itu. Ku mau negor takut salah. Hai Bunda, kita dukung SS. Apa tuh? Bukan dukung SS. Selamat malam Mami, malam juga. Kita ngobrol yang lain aja yuk. Waktu Po Eli enggak Bun, enggak.
Enggak, soalnya Bunda sore. Kita ngobrol yang lain aja lah. Razman vs Hotman. Lu mau naik koko? Ngobrol apa coba Bun? Ya apa kek? Nggak seru. Na 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 na. Ini lagi. Kok jadi kecil sih kok gimana ya Kak? Udah enggak apa-apa, gue mah kecil kan gue tamu. Caranya gimana? Gua kagak ngerti. Udah kagak apa-apa lah, gue kecil, orang gue tamu, ngapain gue gede-gede? Enggak lah, gua nggak enak yang dua itu loh kok. Ada itu Bun, yang di kalau nggak salah itu yang gambar orang itu, terus pencet di pinggir. Udah biarin lah, cicing, biarin aja kecil begini. Enggak lu nggak seru Enggak Lu turun dulu seru-seru. coba, lu turun dulu. Gue pencetnya yang mana? Tidak Bun, kalau saya turun itu percuma. Jadi ada gambar dua orang itu kayak kalau nggak salah Bunda pencet tuh. Di atas itu ada kisi-kisi tuh, kisi-kisi maunya bagaimana yang kayak gini apa sebelah-sebelahan itu ada. Aduh, gue harus belajar dulu deh. Udah biarin kecil begini ah. Gue makanya tahu nggak lo kok. Makanya gue komal-komal tuh nggak bisa. Jangannya orang tuh gue beneran pura-pura atau gimana. Memang gue sebetulnya gaptek, ngerti nggak sih lo? Enggak, karena kan orang berpikir kan mulutnya internetnya mulutnya itu kan pinter gitu, dipikir pinter segala-gala gitu. Makanya tahu nggak? Yang waktu gue ribut sama Niki Bull, ngerti nggak lo? Kan dia marah-marah tuh, ngoceh-ngoceh. Disangkanya gue gila disamperin sama orangnya katanya ciut. Padahal mah gue tuh teriak-teriak di dalam komal, ngerti nggak? Ternyata Gua mic-nya tahu, itu, iya kan? gua tahu, gua ada di situ, gua ada di bawah itu. Ternyata mic-nya itu belum dibuka, kan goblok, ngerti nggak? Nah itu pertama kali gue naik komal, ngerti nggak lo? Komalnya orang lagi lah, gue kagak ngerti. Ternyata kalau ngomong itu harus dibuka dulu mic-nya. Jadi begini guys, aku sedikit aku kasih gini ya. Nanti kamu bilang saya pengkhianat, apa kamu bilang Bunda pengkhianat? Enggak, kami itu di kubu berbeda, tetapi bersahabat gitu loh. Nah, Gak apa-apa toh. ya nggak apa-apa. Ya, sebaiknya seperti kita. Kita jangankan sama orang lain yang kita istilah kata bukan saudara ataupun tetangga. Kita dengan suami kita sendiri aja waktu zamannya pemilihan Pilihan, presiden. iya. Bunda sama suami tuh berbeda pilihan, ngerti nggak? Ya Iya. masing-masing punya kepala, punya pandangan yang berbeda. Ya silakan. Tapi Iya. kembali lagi kita sebagai keluarga ya kan, atau kita sebagai teman, masa gara-gara berbeda pendapat kita harus tonjok-tonjokan, harus berantem-berantem, harus ribut-ribut, kan nggak lucu dong, bener nggak? Kok? Ya udah. Sekarang kalau Hotman sama Rasman pilih siapa nih? Gua kagak tahu ceritanya itu. Tahu ya, Udah, tapi ya gini. ini sekedar pendapat ya. Ya, Kok sekedar pendapat. apapun permasalahannya, ya kan, pengadilan itu adalah instansi pemerintah yang lembaga yang harus dihargai dan dihormati. betul. Kan semurka-murkanya kita, setidak-tidak terimanya kan ada jalannya, ya. Betul. Ada caranya kita untuk protes. Itu Betul. sih pendapat pribadi Sama. saya ya, walaupun Kalau saya nggak mau tahu Hotman yang salah ke atau Rasman yang salah ke. Yang jelas yang kita kritik itu masalah yang huru-hara chaos di pengadilan itu gitu loh. iya seperti itu ya. Kita sebagai orang kecil sih ya sebaiknya ya kalau memang ada yang kita kurang serak di hati, kan ada caranya dong kita protes. Bukan harus yang seperti kemarin kita lihat. Karena apa, dampaknya itu kan buruk ke masyarakat Indonesia. Cuman kan begitu dong. ini pembelaan diri kan, semua berhak pembelaan diri. Katanya kan itu sidang kan hakimnya kan udah pergi gitu katanya Bun. Hakimnya udah pergi. Terus sekarang pertanyaanku begini, kalau di sidang di kepresidenan pas presidennya udah pergi, boleh kita Boleh. ada bijak? Boleh. Ya nggak boleh lah, apapun itu kita tetap harus menghormati kan gitu. Sekarang lu
di pengadilan pun berani begitu, bagaimana di luar kan begitu dong. Kayak kita samanya dengan kita datang ke kantor polisi dong, ya kan? Walaupun itu nggak ada polisi, masih kita harus berantem di kantor polisi kan nggak layak. Sedangkan polisi itu kan tempat untuk apa namanya, keamanan kan begitu. Sama dengan kayak pengadilan kan. Ya sebaiknya di tempat-tempat apa namanya, lembaga pemerintahan ya kita nggak boleh lah berkelakuan seperti preman kan begitu. Terus saya jawab ya, saya bantu Bunda jawab nih, karena saya juga banyak dapat pertanyaan, tapi lebih banyak Bunda sih hatersnya daripada saya. Karena lu di pihak yang ono kan. Iya. Ono. Jadi begini guys, kalian itu jangan habisin waktu nanyain, kok Bunda ini setiap ada masalah kok dia ikut. Karena memang dia itu dia konten kreator itu gibah. Jadi lu mau kalau suruh dia berhenti nggak bisa. Lu kalau nggak suka lu tinggal skip gitu loh. Karena memang akun dia itu membicarakan hal-hal yang viral sama kayak saya gitu loh. Jadi kalau lu mau stop ya berarti harus kita ganti akun. Mau jadi apa? Food vlogger misalkan. Tapi untuk sementara kalau di akun gibah ini akan tetap bergibah. Jadi kalian juga menikmati gibahan itu. Jadi udah cicing aja udah. Nikmati aja udah. Betul lah, tuh betul. Udah gue jelasin kok. Sekarang gini, bukan hanya kita, bukan hanya Koko lah, ya kan nimbrung setiap ada yang viral. Ya memang kita ngapain ngobrolin yang nggak viral? Siapa yang mau nonton? Siapa yang berminat? Kan begitu, bener nggak? Jangankan kita sekelas artis, YouTuber, Ya. atau selebgram. Oh, pasti televisi nimbrung nasional. Permasalahan yang lagi rame, yang lagi Televisi viral nasional. gimana sih? Televisi begitu. nasional, TV One, insert. Ya. Kompas. Ngejar-ngejar. Semuanya susah. Masih mending kita diam-diam di rumah gitu sambil ngomel kan? Itu wartawan sampai ngejar-ngejar berita, tahu nggak lo? Sampai gak tidur di kantor polisi, di Polda, di mana-mana yang ada kejadian lagi rame, lagi viral, yang terupdate. Mereka ngejar-ngejar berita. Kalau kita kan cuma hanya duduk manis di rumah, lihat viti-viti yang berseliweran, dari kita ngerangkumnya dari situ aja. Nggak seperti wartawan itu mengejar berita. Itu kan untuk siapa? Untuk kalian. Untuk kalian yang pengen tahu perkembangannya seperti apa dong. Jadi ya nggak apa-apa, kalian bebas memilih. Kalian kalau suka memang kalian di SS, kalian dengerin lah Bunda. Kalau lu sukanya NM ya lu dengerin gua gitu aja udah beres. Makanya kalian tuh udah dikasih tontonan gratis ya kan? Apa gratis? Nikmatin aja gitu loh. Suka aja tonton, nggak suka ya skip. Ngomong kok, gue ini ada sebentar kok. Lu ngomong. Iya, terus apa namanya? Masalahnya kalian itu kenapa kalian berada di sini? Berarti kalian itu suka pergibahan. Jadi udahlah, gak usah munak-munak lah. Udah tua nek, iya udah memang udah tua dia udah punya cucu, udah biarin aja gitu loh. Jadi kalian-kalian semua itu nggak usah heran kalau setiap hari itu ngomongin orang. Memang karena memang kontennya ngomongin orang gitu loh. Kalau tiba-tiba Bunda itu apa namanya goyang dumang misalkan atau Bunda biasanya tiba-tiba food vlogger ya berarti dia udah ganti style. Kalau masih stylenya kayak gini Ya sama dengan gini loh ya, konten kreator yang mukbang. Ya dia kerjanya mau makan, mau di mana ada makanan viral dia pun ngejar. Ini tell me-nya apa netizen Indonesia tuh masih banyak yang nggak paham. Kayak vlogger mukbang. Dia di mana ada makanan yang viral dia pasti datang. Gitu loh, ngerti nggak? Sama dengannya kan kayak begitu, nge-review. begitu guys. Jadi dipilih. Jadi kalau kalian berada di sini berarti kalian suka konten gibah. Jadi ya udahlah. Kami yang menggibah, kalian yang menikmati gitu loh. Jadi ya sudah. Ya udah, kalian juga nggak apa namanya nggak membayar juga kan, memperhatikan cuma bayar kuota aja kan. Nah kalau kalian nggak suka ya kalian tinggal skip gitu aja udah. Jadi aku pun juga udah ku imbangi Bun. Jadi kadang-kadang gibah, kadang-kadang saya review hotel, makanan kayak gitu-gitu. Gitu, ntar kalau gue pensiun, Bunda pensiun, sepi dunia ini gitu loh. Jadi ya biarin aja dulu selagi kita masih kuat dan sehat untuk gibah. Iya betul. Ini Cici apa Koko? Nah inilah pertanyaan-pertanyaan yang ribet. Udah jelas-jelas ditunya Koko. Rada-rada ya.
Kepo. Udah tahu di situnya Koko Hero. Apa itu? Berkat Sabar Bon, sabar bentar. kasih buat masyarakat. Benar. Tuh, ada yang gua belain lu tuh. Benar. Tuh. Yang nggak setuju biarin aja. Sabar Bun, iya sabar. Kita mah selalu sabar. Cuman kan kadang-kadang kan lucu sama kalian. Kalian tuh kenapa sih selalu ngurusin orang? Terus lu sebelum lu tegur kami tuh, lu tegur dulu tuh TV nasional tuh. Ah. Setiap hari ngomongin orang tuh. Hmm. Lu pikir TV nasional nggak setiap hari ngomongin orang? Lebih parah lagi daripada kita. Dia ngejar-ngejar ininya, apa namanya, artisnya yang bermasalah itu. Mending kita di rumah cuman ngomentarin doang. Mau maju terus Doktip. Iya Rinto. Sakarepmu. Jadi sebenarnya begini guys, aku cuman kasih kalian sebuah pemahaman ya. Kalian itu mau mendukung siapa, bagi saya nggak ada masalah. Cuman satu nasihat dari saya gitu. Jadi kalian tuh punya pendapat boleh sah-sah saja, tapi kalian itu jangan membenci seseorang yang berseteru, membabi buta sampai kalian itu mengganggu kehidupan kalian. Nah, itu yang salah gitu loh. Jadi ya udah kalian itu boleh berpendapat, tapi kalian nggak usah terlalu garis keras banget gitu loh, biasa aja. Jadi Nah yang begitu kok, sadar diri aja, entah 1 jam kemudian mati. Jadi nggak usah gibah-gibah. Ya kan, dia nggak suka gue, tapi tiap hari itu dia masuk live gue. enggak, dia nggak suka lihat gibah. Orang dia ini sendiri lagi gibahin kita, coba. Makanya dia lebih parah kan, malah nyumpain orang, ngerti nggak lo? Iya. Ya kan? Malah dia yang parah nyumpain orang. Lu walaupun nggak kelihatan kan, gue bilang lu tuh manusia, ngerti nggak? Takutnya apa? Doa lu itu berbalik ke diri lu. Nggak taunya lu yang habis nonton gue ntar lu meninggoy, tau gak lu? Waalaikumsalam Marina. Mengganggu kehidupan kalian maksudnya apa toh? Maksudnya begini loh, kamu itu sibuk kan? Kamu nggak kenal SS, nggak kenal Doktip, boleh kalian membela gitu loh. Cuman kalian menghina, menggibah terus-terusan di sini, menghina-hina Bunda Indah, ya percuma kalian, nama-nama dosa. Berarti kalian apa namanya ya? Terlalu dalam udah, lebih parah dari saya gitu loh. Saya bawain SS, bawain beritanya si A, si B, si C, gue nggak ada kebencian. Jadi gue mah nggak ada rasa kepahitan hati. Ngapain gue jengkel atau bagaimana atau membenci? Nggak ada gue benci. Nggak ada yang gue benci. Gitu loh. Bunda cantik pakai hijab, iya. Nanti dia pakai hijab lagi baru dia habis sakit itu guys. Habis sakit langsung saya lihat statusnya olo. Habis sakit langsung pakai hijab, pakai bajunya SS, terus ngelenong-lenong dia di hotel mana nggak tahu aku. Hotel fashion itu, hotel gue lah. Ngapain hotel orang gue foto-foto? Hotel gue. Lu kan dekat dari Penjaringan. Kalau di mana sih Penjaringan kan? Bunda ini apanya ini? Ownernya apa, CEO-nya apa-apanya nih? Mbak, maksud gua doain nanti kalau misalkan gua jadi apa namanya tukang review hotel sama ini kan gua udah tembus tuh. Udah mau 10K tuh hotel, udah 2 gua bahas gitu loh. Maksud gua kan ya nggak apa-apa lah, persahabatan aja Bun, ntar gua bantu promoin gitu loh. Iya, boleh nanti. Oh iya, sudah 2 hari ini ke Gancit toko Sela, fakta sepi banget, nggak apa-apa Ya sayang. gini, kalian itu di mall itu jangan disamakan kayak pedagang kaki lima, ya. Orang kalau di mall, ya kalau nggak bawa duit jutaan itu nggak berani sayang, ya. Ngerti nggak? Apalagi harganya bajunya SS kan kalian tahu berapa. Tapi kalau kalian jajan bakmi, bakso, atau gorengan, lu bawa duit 100.000 aja bisa. Ya kan? Jadi ya hanya orang-orang tertentu gitu loh. Dan mall itu kalian emangnya nggak usah SS deh, ya. Yang brand-brand ternama juga itu paling 1, 2 atau mungkin dalam sehari 20 orang yang datang aja udah kelihatan duitnya. Nah ini gue belain nih. Gue belain nih di mall tuh, misalkan kayak iPhone tuh. iPhone juga 1-2 orang aja masuk udah syukur tuh ya ada yang beli tuh. Begitu guys.
Tapi toko sebelahnya rame tuh Bun. Iya ya sudah biarin aja. Lu kira Zara itu nggak ada yang murah? Ada juga kaos-kaos yang biasa, yang 200, yang 300 ribu. Emang Zara itu selalu jutaan? Nggak juga kali, Sedangkan bajunya SS yang taruh di gancit itu yang mahal semua, nggak ada yang murah. Saya yakinnya store SS sepi, yang datang itu cuman bayaran. Itu kok ya, ini kita ngomong fakta ya. Gue itu kan pengen beli baju yang viral itu, lu tahu nggak? Nah, terus kan gue bilang, Mbak aku mau yang ini dong. Ya nggak bisa Bun, harus PO. Lah berapa lama? Setengah bulan Bun. Ya udah berarti kita bayar dulu ya. Ditolak. Jangan Bun, nggak usah bayar dulu. Yang penting Bunda ada ini sama kita gitu, sama ini Ada apa namanya? kontaknya. Ya kan? Terus aduh, gimana ya, setengah bulan. Ya udah gue mau deh karena gue pengen, ya udah nggak apa-apa. Ternyata pas ngomong sama Kasela, Kak, emang ini harus PO ya? Bunda mau ya? Ya udah nggak apa-apa, yang di itu aja ambil. Yang apa namanya? Apa yang di itu tuh? Di etalase. Ya yang di atas itu apa namanya? Ya pokoknya yang sampelnya itulah. Iya yang buat sampel itu. Nah itu gue tuh ngambil itu, ngerti nggak? Kalau nggak di situ udah gue nggak dapet display ya buat yang di displaynya. Bunda bayar Bun. Bayar gue kan gue bilang satu gue dibayarin spender TikTok si Iwan. Yang satu gue dibayarin owner skincare DNC yang dari Subang. Jadi gue nggak bayar sama sekali, gue dibayarin. Ngerti gak lo? Makanya kalau ada yang bilang pembelinya bayaran, iya gue ketawa gitu loh. Sedangkan yang datang ke situ itu orang rata-rata borong kayak beli lipstick tuh. Bukan 1-2 kok, ada yang 10, ada yang 20, ada yang kayak gitu tuh banyak-banyak. Ya gue mah ketawa aja gitu, ya udah biar Nah, aja. coba saya ini biar saya kan dapat informasi sepihak aja. Nah, Jadi itu kan baju SS yang kemarin itu Bun, kan ada yang jual itu yang murah tuh, yang ada yang pokoknya motifnya itu sama gitu. iya tahu. Ya, bagaimana maksudnya penjelasannya Bunda tentang itu gitu loh. Lah, lu udah lihat belum Kak Sel nge-DM pedagangnya? Pedagangnya kan minta maaf. Ya dan memang itu beda barang. Beda model dan beda bahan. Jadi Cuma ceritanya menurut asumsi Bunda bagaimana? Dia meniru gitu. ya nggak tahu lah ya meniru apa yang enggak sih. Intinya adalah ya beda jauh gitu loh. Ngerti nggak? Kalau Kak Sela itu dia dari ininya aja kan gue yang pakai tuh. Itu dia berat, satu berat. Terus ada mute-mutenya. Ya kan kayak mutiara-mutiara Ya, gitu. mutiaranya. Terus bajunya itu kan kurungannya modelnya kan kembang begitu. Itu lebar banget kalau dibuka tuh. Terus modelnya juga itu kalau yang murah itu kan di sini di kembangnya. Kalau Kasela kan nggak ada kembang, kayak model kayak abstrak gitu. Ini dari sini ke bawah. Ya beda jauh lah ya. Ngerti nggak? Terus maaf, punten Bun. Bunda beli itu seharga berapa bajunya? 1,2. 1,2. Oh, luar biasa. Iya. Oh, gitu. Iya. Ya sebetulnya sih sah-sah aja ya. Mau harga berapa. Orang itu aja peminat apa namanya gua aja nggak kebagian. Harga 1,2 aja itu demi Tuhan, demi Allah, demi Rasulullah. Gua nggak kurangin omongan ya. Gua waktu mau, Mbak saya mau yang ini dong, ini all size ya. Ya Bun katanya harus PO. Waduh, nggak bisa sekarang Bang, nggak ada barangnya. Berapa lama? Setengah bulan katanya gitu. Ya udah mau deh saya PO, terus saya transfer dulu sekarang. Jangan Bun, nggak apa-apa nanti aja bayarnya kalau barang udah datang. Yang penting kita ada kontak-kontakan. Oh ya udah. Nah ternyata gue ngomong sama Kak Sela, ya udah Bun itu aja yang di apa namanya yang di pajangan ambil aja. Itu baru dapet, ngerti nggak? Begitu gimana kalau harganya 500 ribu? Harga 1,2 aja hampir nggak kebagian karena Bunda kan datangnya sore jam 5, ngerti nggak? Gitu. Gue sih nggak kanan nggak kiri, cuma jujur ya. Gue merasa gue kalau pakai baju itu karena ininya depannya gue kan gede nih, ngerti nggak? Ya. Punya gue kan gedong. Jadi kalau dipakai tuh agak gelembung. Jadi gue rasanya kayak gemuk. Gue justru yang cocok yang baju coklat. Merasa tuh gue ramping gitu, ngerti nggak? Jadi gue merasa nyaman yang pakai baju coklat. Seperti itu. Cuma karena itu baju viral ya mau nggak mau gue beli. Tapi kalau untuk kenyamanan gue lebih nyaman pakai yang coklat. Gitu karena depan gue ini tetong gue gedong, jadi kalau pakai itu malah kelihatannya tambah gemuk, ngerti nggak lo? Kayak begitu. Owner toko yang bajunya mirip kakak SS kemarin malah terima kasih sama kak SS bajunya laris.
Iyalah. Nah orang sekarang aja nih, ngerti nggak? Sekarang lu lihat deh kok di TikTok itu hampir mungkin berapa puluh persen baju itu modelnya mirip baju SS. Hmm. Nerjang-nerjang ke sana ya. Karena apa? Orang Indonesia ini masih banyak orang munafik, ngerti nggak sih? Suka lu nggak mampu tapi menghina, padahal dia pengen, ngerti nggak sih lo? Akhirnya pedagang-pedagang yang otaknya pinter bikinlah model-model yang sama, ya kan? Ya. Walaupun berbeda motif atau segala macam, intinya model-modelnya tuh sama kayak begitu. Jadi sebetulnya ya seperti itulah. Sekarang gini, itu pedagang apa sih namanya, orang yang suka jahit itu konveksi. Hmm. Nggak mungkin bikin baju yang modelnya sama kayak Kak Sheila Saukia kalau nggak akan laku. Ngerti nggak? Iya. Makanya bikinlah model-model yang serupa kayak Sheila Saukia. Karena laris di pasaran. Gitu loh. Jadi dengan secara nalar sebenarnya Kak Sheila tuh banyak yang suka. Ya kan? Cuma orang Indonesia kan masih takut, banyak orang yang wah, ini banyak orangnya nih, gue takut ntar diserbu, dimusuhin. Kalau gue kan berbeda, ya kan? Gue lebih baik, kalau gue kan lebih baik berdiri di kaki gue sendirian, menurut gue benar daripada gue ikut yang salah. Kan begitu, ini pendapat gue ya kok. Iya. Kan begitu. Nah masih banyak orang-orang yang seperti itu. Setuju banget. Bunda. Terus ini pertanyaan lagi kan, bagaimana menurut Bunda yang hijab apa namanya, kerudung yang Uma itu terus ditutupin itu bagaimana? Coba penjelasannya. Ini pendapat gue lagi ya, itu Pendapat, ya. ini sama dengan kayak gue beli baju nih, ya beli baju, dong ada mereknya dong, ya kan, Ya. ya kan. Ini mereknya mau gue buang, mau gue pakai, ya dong, atau mau ditutup yang lain, suka-suka gue dong, barang udah gue beli, ya dong, udah hak gue, ngerti nggak lo? Ya, tapi maksudnya dia menutup brandnya itu terus menganggap itu brandnya gitu. Gimana Bun penjelasannya? Ya nggak masalah. Sekarang gini loh, itu kan gue bilang udah haknya Kak Sheila. Lu mau ditutup kayak, mau di apa kayak, mau cari untung di kerudung itu. Namanya orang jualan. Bagaimana caranya? Yang penting itu barang laku. Dan udah dibeli dari si Uma. Uma sendiri itu kalau merasa dia dirugikan, apa iya dia nggak nuntut sama Sheila Saukia kokoh? Ya. Iya kan? Justru dengan adanya Kak Sheila dagangannya laris, si Uma dagangannya kerudungnya laku dong. Ikut laku dong. Netizen aja yang pada sewot. Si Umanya nggak ada masalah apa-apa kok. Kalau dia nggak terima, kalau dia merasa dirugikan oleh Sheila Saukia, udah dituntut, udah menuntut. Kan begitu. Iya dong. Cuma Bener nggak? saya nggak pernah komplain ya, saya nggak pernah komplain terhadap suatu produk dengan harga yang mahal. Karena kenapa Bun? Saya ini orangnya kan pebisnis juga. Jadi jangankan kerudung kah, apa-apa itu baju kah atau apalah itu ya. Secara kan kita udah tahu kan, misalkan barang itu mobil diambil mungkin dari Jerman gitu kan. Terus mungkin harganya 300 juta gitu kan diambilnya, dijual ke sini 1 M misalkan. Itu sudah terjadi di segala macam dunia bisnis gitu loh maksudnya. Itu saya nggak pernah komplain kalau yang itu. Lu beli baju buat dipakai nenek, ini dijual lagi dengan overprice katanya. Lagian kan Bun, Kak Sel memang ada kerjasama dengan istrinya owner brand itu. Tanpa orang ini hobinya ikutan aja, udah belain benerin yang salah, kocak lu katanya. Kalau kocak ketawa aja. Ya memang bener kok. Kalau umama merasa dirugikan udah pasti dia nuntut gitu loh. Umamanya aja asik-asik aja, kalian aja yang pada repot. Itu di Tanah Abang, lu kalian ke Tanah Abang deh ya. Banyak itu butik-butik belanja di Tanah Abang ya. Diganti pada pakai ini ya, stikernya sendiri. Lucu banget sih kalian, asik-asik aja. Karena Kak Sheila aja yang lagi rame, lagi viral jadi diributin. Padahal banyak pedagang-pedagang lain ya di Tanah Abang, belanja Tanah Abang, buka butik, diganti brandnya sendiri. Gak ada masalah, gak ada yang ribut-ribut, kalian aja. Karena Kak Sheila aja yang terkenal, ya kan, yang laris manis. Pada intinya di situ ada kesirikan, iri dengki pribadi orang yang gak suka. Kan begitu. Ya kalau umama masih asik aja, orang dagangannya dia udah dibeli, udah dibayar, ngapain pusing. Lu mau diapain, yang penting kan dagangannya udah dibayar. Sheila Saukia berani bayar puluhan juta di buzzer rekomendasi dari Richard Lee. Apa katanya? Buzzer. Alah, iya sekarang pihak sini ngomongnya pakai buzzer, di sini juga pakai buzzer, semuanya pakai fitnah, ya kan? Lah gua aja yang pure, ya kan, seperak pun nggak terima duit dari Kak Sheila, dibilangnya buzzer, ya kan? Buzzer. Kayak lu aja kok, lu dibayar nggak? Gue tanya.
Enggak. Nah enggak kan, pasti lu bilangnya kan buzzer. Dari tim sebelah kan. Netizen ngurusin netizen Indonesia mah rada-rada ya gitulah. Orang baru punya handphone, baru nongol di TikTok, baru bisa bermedsos. Jadi ya kita kalau nganggap orang-orang begitu nggak akan maju-maju, cuekin aja. Ya Kan diganti sendiri. nggak apa-apa, tapi Kan? buang nama brandnya Nenek. Aduh, katanya. Capek ngomongin begitu tuh kok, udah berpuluh-puluh. Udah berpuluh-puluh kali. Udah berpuluh-puluh kali ngomong begitu kan gue bilang, yang punya brandnya aja nggak ribut, kenapa kalian yang pusing? Kalau merasa dirugikan, mama udah ngelaporin Sela gitu loh. Yang punya barangnya aja diem-diem aja. Kan begitu, karena udah dibayar, udah dibeli, ya ngapain pusing? Aduh, ampun dah. Capek Oke, ngomong begitu. bagaimana pertanyaan selanjutnya? Bagaimana pendapatnya Bunda tentang Kak Sel dan staff-staffnya yang datang terus geruduk Doktip? Coba. Oh, yang itu tuh Ya. tahu nggak kok? Itu kebenaran, lu tahu nggak nih ya ceritanya nih? Gue lagi mandi. Gue kalau mandi itu sambil nonton handphone yang live, ya dong. Nah. Ya kan? Nah, gue mandi, ceritanya sebelum mandi gue cekot baju gue tuh yang harganya yang terakhir itu kan ada yang gue pakai yang warna krem itu, ya kan? Gue habis cekot, gue sambil gue pengen lagi deh, ntar cekot lagi deh satu lagi sambil mandi tuh sambil lihat-lihat gue. Nah, gue lagi ganti baju ceritanya nih. Kok tiba-tiba akun itu tadinya di ruangan jualan baju, ngerti nggak? Nah. Tiba-tiba Kasel lagi jalan kaki kayak dia menuju rumah makan itu. Loh, kenapa ini jadi beda pemandangan, maksudnya beda ini gitu. Kenapa ini? Lah, kok ini Kasela? Jalanlah Kasela gitu kan. Terus masuk ke situ. Nah. Kalau misalkan dibilang keroyokan, ya enggak juga sih ini ya bilang keroyokan. Karena apa? Di situ ya kenapa Kasela datang ke sana rame-rame ya? Karena memang di situ juga ada bertujuh kok. Waktu live gue pun lihat, gue bolak-balik ngeliat sebelah yang lagi review skincare-nya SS ya kan. Ntar ke ini yang namanya kita biasa lah, orang punya handphone kan scroll gitu kan, memang lagi review. Dan memang yang pakai kerudung itu juga ikut ngoceh, begana begini. Tapi begitu Kak Sel datang, memang dia langsung kicep gitu loh, ngerti nggak? Ya Kak Sel datang tuh, awalnya nanya, oh, waduh, ini pasti rame nih, ya kan? Gue nonton tuh, ya kan? Terus ya terjadilah keributan seperti itu, ya kan? Tapi ya kembali lagi, ya memang apapun itu, ya sebaiknya memang dibicarakan baik-baik. Tapi mungkin nih ya. Ya. Kalaupun gue atau siapapun jadi Kak Sela, ya manusia itu ada batas kesabaran kok, ya. Karena dia merasa lu ini baru dari kemarin yang 1 jam kemudian itu dari yang BPOM rame-rame itu, ya kan? Ya. Dilarang begana begini, kok lu bisa-bisanya di rumah makan itu belum pulang udah nge-review barang gue, sedangkan Kak Sela itu nggak ngerasa barang itu udah nggak diproduksi lagi gitu loh. Makanya dia penasaran, hanya pengen satu jawabannya, dari mana barang itu. Andaikan Doktip itu ngomong, ya kan, dari barang dari sini udah kelar gitu loh. Ayo kita samperin tuh reseller, karena Kak Sela nggak ngerasa lu barang dari mana. Sedangkan gue udah 2 tahun nih udah nggak produksi, karena barang kalau udah 2 tahun masih ada warnanya nggak mungkin begini, sedangkan warna itu masih cerah, masih bagus, berarti ini baru diproduksi. Apakah ada orang yang memfitnah Kak Sela? Kan barang semuanya bisa ditiru kok. Lu pasti tahu lah barang-barang. Jadi begini, ini gue berpikir netral ya, berpikir netral. Jadi misalkan Bunda itu jual gitu kan. Nah, begitu saya mau cek dan saya review gitu, harus memang terbukti bahwa itu saya ambil dari mana. Atau memang itu karena ada prosesnya, Bun. Karena misalkan begini. Ini bukan saya bilang Doktip begitu, enggak. Jadi misalkan saya mencampur sendiri gitu kan. Itu saya mencampur terus saya tutup. Saya bilang Bunda itu kan produknya itu jelek lah gitu. Istilahnya kan begitu. Itu kan bisa saja terjadi gitu loh sebenarnya kan. Bisa saja terjadi gitu, Bun. Gitu loh. Jadi
Maksudnya itu harus dari mana itu? Maksudnya ini memang benar-benar dibuktikan bahwa ini produk ini memang Bunda yang bikin gitu loh maksudnya. Karena kalau tidak wadahnya itu kan oplosan, bisa saja semua juga bisa nyampur gitu loh maksudnya. Jadi aku nggak tahu kalau masalah ini gitu loh. Iya, jadi gini loh berpikirannya. Sebetulnya sih Kak Sel juga awalnya mungkin niatnya baik. Ayo kalau memang itu eh produk kan dia udah nggak ngerasa nih, ya kan? Berarti kan ada mungkin ya barangkali ya, karena gue juga nggak tahu. Cuman kita berpikirnya Kak Sel gini, jangan-jangan ada orang oknum di belakangnya kan gitu dong. Ada oknum yang sengaja membuat atau menjiplak, ya kan bisa bisa terjadi. Ada orang yang menjiplak produknya dia, tiruannya. Iya dong, makanya Kasela mau telusuri gitu loh. Kalau memang iya itu barangnya Kasela, ya berarti Kasela yang berbohong. Tapi kalau emang itu Ada ada yang kemungkinan-kemungkinan. membuat, berarti itu oknum harus dikasih pelajaran dong. Kan Ya ada begitu lihatnya. kemungkinan-kemungkinan, Nah, sekarang gini, jangankan skincare. Iya dong. Orang sekelas brand-brand internasional aja banyak KW-nya kok. Banyak ciplakannya kok. Banyak diproduksi. Bener nggak? Ini lagi cerita ya. Apalagi skincare lokal. Kan begitu. Lagi baju-baju Hermes atau tas yang harganya miliaran aja di Mangga 2. Lu tahu lah yang KW-KW-nya. Iya dong? Itu namanya apa? Jiplakan kan? Apa itu dibilangnya itu buatan juga buatan Hermes atau Gucci yang aslinya? Kan pasti itu KW. Ada oknum-oknum yang ngejiplak. Bener nggak? Nggak ada yang bisa dipercaya. SS omongannya selalu amnesia. Nah itu kan kata lu, ya kan? Itu kan kata lu, netizen maunya lu kan salah tuh salah mulu, ya kan? Gitu loh. Seperti itu. Bun, suami bunda pernah ketahuan selingkuh. Ada lagi, nggak pernah lagi gue selingkuh-selingkuh. Orang gue aja cantik begini ngapain selingkuh? Gue cantik setia, ya kan? Bunda keren, jahitan pakaiannya saja kelihatan nggak rapi. Mau ceplak bagaimana? Awas lo nanti yang ada yang nyiplak si S. Apa sih? Ngomong yang jelas. Intinya dukung yang benar supaya nggak dosa katanya. Ukti. Ya iya, semua juga kan begitu. Ya gue merasa gue Kasela bener ya gue belain gitu loh, ya kan? Buktinya sekarang gini guys ya, Kasela masih ada di luar, ya kan? Masih adem ayem di rumah. Berarti kan nggak ada kesalahan. Kalau dia salah mungkin bukan di rumah sayang, udah kayak Sahrul, ya kan? Di dalam penjero. Kasarnya kan begitu dong. Ngapain kalian berpikiran picik? Gitu aja sih. Kalau dia menjual sesuatu produk yang menurut kalian itu begana begini, ya kan? Ya udah di dalam. Kayak yang di Makassar itu. Iya dong. Oh, sekali-sekali bahas doktif dong. Jangan selak mulu. Aku ini naik di sini. Ini kan gembongnya garis keras gitu loh. Anjir. Jadi Gembong narkoba. jadi kalian itu jadi kalau gua ini kan gua bertanya gitu biar gua itu pikiran gua itu kira-kira jawabannya apa. Misalkan nih dari SS garis keras nih kalau masalah Uma itu gua udah tanyain semua gitu loh. Masalah ini jadi biar pikiranku ini terbuka. Jadi gue itu tidak apa namanya ya, tidak menuduh, memfitnah apa tidak ini. Jadi gue dengar dua belah pihak gitu loh maksudnya. Sekarang gini kok. Sekarang banyak tuh bajunya Sela yang di Tanah Abang yang murah-murah. Terus lu pikir itu buatan Kasela? Ya nggak mungkin lah. Itu kan pasti kan orang oknum-oknum yang ngejiplak. Justru sekarang ini Kak Sela merasa dirugikan, mungkin barangkali secara ini ya, banyak dirugikan oleh oknum-oknum yang ngejiplak baju-bajunya Kak Sela. Merek-mereknya. Katanya banyak di Mangga 2 yang harganya murah-murah. Ngerti nggak? Ya kan? Nah itu berarti kan ada oknum yang tidak bertanggung jawab, sama dengannya kayak skincare. Yang dia bilang katanya dia udah nggak buat udah 2 tahun, tapi ada barang yang masih kenyes-kenyes baru dibuat karena masih putih. Kalau udah 2 tahun nggak diproduksi tapi masih ada barangnya, pasti udah beda warna kata Kasela. Berarti kan ada oknum tertentu, mungkin barangkali ada yang ngejiplak, menirukan untuk dijual gitu loh kok. Ngerti nggak? Tapi kan kekeh. Mereka nggak percaya sama Kasela. Makanya kalau Kasela merasa dia masih memproduksi, masa iya sih dia berani ngajakin, ayo di mana? Lu dari mana belinya? Bilangnya di komersi juga banyak. Adik gue, sorry kok ya, adik gue beli sempitik murah, ngerti nggak?
Gue bilang lu murah amat belinya. Gue harganya sepaket itu 400 sekian loh. Gue bilang gitu kan. Nggak tahu katanya gini. Ya bener aja kau begitu datang pelsong, ngerti nggak? Palsu. Jangan dikira Komerce ini nggak ada barang palsu, banyak. Iya kan? Kayak sekarang sepatu-sepatu atau kaos-kaos mereknya yang Adidas lah, apalah. Itu emang pasti ori yang harganya 200-300 kok. Gue tanya sama lu. Enggak lah. Enggak kan? Berarti palsu kan? Kalau trip. Berarti KW kan? Ya. Palsu kan? Nah, sama dengan kayak misalkan yang kremnya Kasela ada di Komerce, berarti bisa aja itu palsu. Bukan punya Kasela, ada oknum yang membuat dijual di Komerce. Kalau orang yang cerdas otaknya, kalau yang nggak punya kebencian di hati, ngerti nggak kok? Ya. Gue sih percaya Kasela kalau dia udah nggak memproduksi lagi itu skincare itu, ngerti nggak? Tapi ada pihak-pihak oknum yang tidak bertanggung jawab karena dia tahu itu barang laku, makanya lah dia menjiplak atau ditiru. Ya, gitu tunggu loh. dulu Bun. Ini kalau ngomong ini kan Bunda ini kalau ngomong tentang Sheila Sukiyah ini kayaknya itu benar mulu gitu Bun. Atas dasar keimanan apa Bunda itu percaya? Kok kita kalau ngebela orang bener ngomong tuh lancar, ngerti nggak? Allah. Bunda mah kalau setiap ngomong lancar. Ya enggak dong, gimana sih lu? Iya kan? Kalau orang kita ngomong bener ya lancar, ya memang fakta. Gue bertanya, lu kira di Komerce ini nggak ada barang palsu? Banyak. Makanya gue sebutin satu contoh. Apa semua merek-merek terkenal itu di Komerce itu pasti asli? Yang Adidas yang harganya 100.000, 200.000. Gue tanya sama lu tahu dong harga orinya berapa? Ya kan? Cuman begini Bun, kalau seandainya itu skincare, menurut keimanannya Bunda itu memang benar-benar si SS itu tidak memproduksi lagi. Itu kan keimanan Bunda, tapi kan yang netizen butuhkan itu fakta, gitu loh, bukti. Fakta apa? Buktinya apa? Iya bukti. Kalau misalkan omongan kayak gitu, Bunda merasanya SS nggak mungkin masarin. Sudah bukan dia yang produksi. Si kru kubu sebelah pasti berpikir SS makanya Kak Sela tuh hayu. Lu tunjukin nih, jangan cerita yang di Komerce ya. Yang barang ada di lu belinya di mana? Gitu loh. Berarti nggak hayu. Biar jelas gitu, biar transparan kalau barang itu bukan punya dia seperti itu. Tapi kan yang sebelah kan nggak mau nunjukin lah. Kan kembali lagi lu katanya mau memberantas mafia skincare. Bisa aja kan itu yang membikin itu mafia skincare yang membikin barang palsu kan begitu dong. Kamu pakai handset ya? Apaan? Pakai handset. Emang ada? Bisa. Tantrum terus katanya Nih. Bunda, tantrum Nih. terus. Kata netizen, papi, Bunda pernah mergokin papi selingkuh nggak? Jadi begitu kok, ngerti nggak? Ya jadi ya biasalah lagi. Kalau orang lagi benci kok, jangankan di salahnya. Napas pun salah. Ya kan di benernya aja pasti salah. Kayak gue ngerasain sendiri nih ya, iya kan? Udah jelas-jelas gue tuh skincare yang gue beli nih, ya kan habis berapa juta, ya kan? Gue sampai ayo, lu mau sumpah Al-Quran apa? Kalau gue tuh bukan dikasih, gue beli. Aja mereka, alah bohong lu ini. Nah dari situ aja kita belajar. Ternyata ya di media sosial ini banyak orang yang tidak bertanggung jawab dengan ucapannya. Lu bertanya, gue jawab, tapi nggak percaya. Ngerti gak lo? Ya terus ngapain lu nanya gue kalau lu nggak percaya? Ya udah lu jawab aja sendiri, nggak usah tanya sama gue. Nah, terus Bunda ini pakai skincare-nya SS. Iya, Berapa lama? udah sebulanan lah. Oh. Awalnya lu tahu nggak kok gue pakai apa? Yang di Evrop sama Doktif, Sentipitik. Gue habis hampir 2 juta gue beli itu. Ya, 2 bulan gue pakai itu. Ya, ini tuh muka nggak ada perubahan apa-apa. Yang ada siang malam muka gue kayak pakai lem lengket. Ini yang gue rasain ya di kulit gue ya kok, nggak cerita orang lain. Ya. Terus gue pernah pakai minggu kedua, gue pakai sampai leher ceritanya nih, ya sampai leher. Tiba-tiba leher gue tuh ngebruntus, banyak bruntus-bruntus gitu. Gue kaget, waduh, kok leher gue begini? Wah berarti nggak boleh nih buat ke leher. Gue stop tuh yang di leher, buat muka doang. Gue pikirkan, nah seminggu hilang deh tuh yang di leher, ya kan? Gue terusin di muka. Tapi tuh nggak ada orang yang bilang, kok sekarang mukanya bersihan,
atau cerahan atau apa itu nggak ada. Gue tanya biasa aja. Terus gue berpikir ya buat apa gue capek-capek pakai skincare kalau nggak ada bikin muka gue cerah sedikit pun. Kalau misalkan gimana ya gue nggak berharap banyak lah. Kalau mau kan kita ke klinik ya kan. Cuman paling tidak gue pakai sebulan tuh ya ada kayak cerah dikit kayak apa kayak gitu loh. Ngerti nggak? Itu nggak ada. Akhirnya gue Ganti. beralihlah ke SS. Coba sih SS kayak gimana? Ya dong. Awalnya memilih SS gara-gara apa? Ya gara-gara lagi viral. Nah, lagi Bener nggak viral. sih omongan-omongan netizen yang katanya abu-abu lah. Maaf, bentar. Abu-abu lah, inilah, itulah. Lah, ini gue pakai sebulan. Kan ada yang review tuh katanya di jari aja, di sini aja lengket. Apa gatel. Ya dong. Di di jari aja gatel nih katanya. Makanya gue buktiin, ini bukan gue di kulit tangan doang nih gue. Di muka. No, lihat sebulan. Ada nggak? Tuh. Ada nggak jerawat 1 atau bopeng 1 atau apa? Ini udah sebulan tuh leher gua. Nah, gua ada kali setengah bulan nih. Gua akhirnya pakai ke leher. Coba bisa nggak? Ke leher gatel nggak? Tuh. Ternyata ke leher juga nggak ada masalah. Tuh, nggak ada bintik-bintik, nggak ada apa, sampai ke leher. Makanya gue bingung kalau ada orang bilang katanya abu-abu. Ya itu abu-abu yang muka lu aja kali yang abu-abu, kan? Nah, terus gue pakai deng, udah sebulan. Orang-orang tuh pada gini, ih bunda mukanya putihan sekarang, bersihan. Kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Bagus mukanya. Lah kita kan jadi bangga ngeluarin duit juta-juta juga ada hasilnya. Ngerti nggak lo? Tapi kembali lagi sama hater bilangnya apa? Merkuri. Hei, gue bilang kalau Merkuri udah ditangkap kayak Mira Hayati. Bener nggak? SS juga menyewa jasa buzzer live untuk membelanya. Ah udahlah gak usah diladenin itu mak. Terus kok satu lagi poin penting nih ya. Poin penting. Skincare SS itu di kulit gue. Karena muka gue ini sensitif sekali loh. Itu nggak ngerasa panas. Nggak ngerasa yang gimana-gimana. Ngerti nggak lo? Terus gue pakai SS nih. Muka gue kayak ringan banget. Kayak gue nggak pakai skincare tuh. Beneran. Nggak pakai skincare. Enteng, jadi gue nggak beban, gue kan orangnya tomboy, iya dong, nggak suka yang kayak model bedak-bedak kayak gitu tebel-tebel. Ya. Jadi ini mah kayak alami gitu loh, kayak alami gitu. ini Alami kayak nggak pakai. Gue merasa nyaman, merasa cocok pakai SS ini bukan karena gue ngebela kaselat segala macam. Gue bilang sama netizen, kalau memang dalam sebulan atau setengah bulan atau seminggu muka gue pakai SS beruntusan atau jerawatan atau segala macam, gue akan ganti. Ngerti nggak? Ngapain gue ngerusak-rusak muka gue? Jangankan gue beli gratis pun gue akan ganti. Iya dong, karena gue cari kenyamanan untuk diri sendiri. Tapi kesini-sini merasa gue makin cocok. Why not? Kenapa tidak gitu loh? Gue pakai terus. Ini bukan karena gue kubunya Kasela ya. Walaupun gue kubunya Kasela, tapi kalau produknya gue pakai itu jelek, ya gue ganti. Ngerti nggak lo? Begitu kok. Kalau produknya itu ternyata jelek, terus bunda akan koar-koar bilang jelek. Oh iya dong, gue pasti sebel juga. Gue nggak cocok untuk. Karena bayar ya, tapi karena khusus, bayar kan, kita beli kan. Tapi khusus untuk muka gue ya, takutnya apa di orang lain cocok, belum tentu di kulit gue. Nah ini Selasokia skincare di gue cocok, nggak tahu di orang lain. Sampai ke leher-leher gue pakai, dan gue kok setiap gue pakai skincare gue selalu live, biar tidak ada timbul fitnah, iya kan? Gue pakai live aja bilangnya apa tuh, ada yang komen tadi. Abis pakai katanya dicuci muka, cuci muka. Kan setan, tau nggak lo? Lu kira skincare nggak dipakai, nggak dibeli? Terus gue pakai skincare emang nggak pakai tenaga? Ada gila-gilanya lo, ya? Bener gak kok? Hah? Kalau diladenin mah PA nggak lo ikut gila? Ya kan? Iya bener nggak lo? Ngapain gue nyape-nyapein tenaga, buang-buang duit, dipaksain dibayar kagak sama Kasela. Gue memang cari skincare yang benar-benar cocok. Karena apa kok? Kulit gue tuh udah sensitif. Mungkin karena dulu terlalu sering pakai skincare dari zamannya muda kan, kasarnya gitu. Jadi gue kalau pakai skincare nggak cocok, muka gue tuh panas kayak kebakar. Ya, terus sampai meriang badan gue, tenggorokan gue kering. Ya itu mungkin yang mengandung merkucrut barangkali ya. Tenggorokan gue tuh kering kok, sampai ke hidung-hidung gue kan kayak ada polip gitu. Sampai pilek, mata gue merah kayak yang sakit mata. Ya, meriang itu kalau nggak cocok, ngerti nggak? Nah itu kesiksa gue, tapi kalau pakai ini enggak sama sekali, ngerti nggak lo? Seperti itu, ini buat gue ya, nggak tahu buat orang lain. Semangat bunda, semangat sayang. Tuh bunda dibayar berapa? Kan selalu begitu, nyebelin gak sih lo? Jadi lu, kalian pada jangan sok-uzon. Aku pun di timnya
NM di timnya Doktip aku nggak dibayar gitu loh. Hmm. Jadi kalian nggak boleh seuson juga masalah itu. Ah, lu kalian juga tanya dong sama Koko. Koko lu dibayar berapa sama pihak sebelah? Ya kan lu Enggak. jelas Koko juga sama kayak Bunda. Ya, nggak dibayar. Masih aja kekeh. Sampai saking gue keselnya kok, lu mau nggak gue ambil Al-Quran? Gue di sini cuma ada surat Yasin, gue bilang, gue taruh di kepala gue. Kalau gue tuh semua produk Kasela gue bayar sendiri. Nggak ada satupun yang dikasih, kecuali kemarin ya, di grand opening gue emang dikasih. Dikasih apa sih, jinjingan itu, kok. Hmm. Nah, itu memang gue akuin. Itu pun gue bilang kok, gue live. Gue dikasih tentengan isinya ada kerudung, ada shadow, ada lip balm, ada masker, ada apa namanya itu ya? Satu lagi alis. Itu yang free dari Kak Sel. Kalau yang setiap buka review itu pure gue beli sendiri sampai gue beli pouch 2 biji aja, nggak ada yang gratis. Ya kan, gue nggak semiskin yang netizen pikir. Gue masih mampu beli apa namanya skincare untuk kenyamanan muka gue. Akhirnya apa? Skin tipitik yang nggak gue cocok di muka gue kasihin adik-adik gue. Tuh ambilin tuh, gue nggak cocok. Karena kalau pakai itu siang malam muka gue kayak pakai lem. Padahal itu skincare yang di-approve sama Doktif. Kan begitu. Karena kenapa gue beli skin tipitik? Karena di-approve sama Doktif. Ah, ya kali ini bagus sekali. Gue beli kok hampir 2 juta 3 paket. Terus gue beli yang buat pencucinya itu 5 biji. Ngapain gue bohong? Nah karena merasa gue nggak cocok, ya gue pindah. Nah gue pun bilang kalau ini SS juga nggak cocok di muka gue pun akan ganti. Ternyata cocok, ya mau gimana dong? Ya kan barang bagus gue suruh bilang jelek. Ya gue namanya fitnah, gue dosa dong. Bener nggak? Nah, Terus haters yang ada di sini, kalian itu tidak suka sama SS karena apa? Apakah kalian pernah membeli? Apakah kalian pernah membeli dan memakai atau terjadi apa sesuatu dengan kalian sampai kalian itu tidak sepakat dengan apa yang Bunda Indah katakan gitu loh maksudnya, atau ikut-ikutan atau bagaimana? orang-orang yang begitu mah justru dia orang nggak pernah beli kok. Itu para gembelita nista, tau? Cuma mau rame-rame doang menghina orang, ngerti nggak? Dia senangnya hujat gue, menghina gue. Nggak apa-apa, gue mah dihujat dihina, dapat pahala. Lu orang dapat dosa. Pernah beli aja kagak, gembelita buat besok makan aja nggak ada beras, gimana mau beli skincare, ya kan? Iya dong. Tapi kalau gue banyak ya yang review gitu. Iya Bunda, aku juga sama pakai SS. Bagus kok, ini kok. Ya memang proses kok. Semua juga kan gue bilang jangankan SS. Lu pergi ke klinik, ya kan? Efeknya itu kadang parah. Kalau kita misalkan botok aja seminggu bengkak-bengkaknya, bener nggak? Ya. Ya kan? Gitu loh prosesnya. Nah ini baru pakai begitu mukanya demek, itu proses, tunggu. Namanya obat lagi reaksi. Lah ribut. Ya susah. Kadang para gembelita tuh merasa dengan uang 300.000 muka lu akan bersinar benderang kayak bulan purnama. Hello. Lu kalau mau cepet kayak begitu ke Dema Pro yang kayak artis-artis ratusan juta itu, begitu keluar dari klinik aja mukanya merah-merah. Itu proses, ngerti nggak? Ya pada bengkak-bengkak. Bener gak kok? Iya, Pakai proses, udah. kan? Pakai proses kan? Lu doang deh yang punya duit, katanya. Iya, lu doang deh yang punya duit. Ya iyalah. Ya kan? Orang kalian beli aja kagak pada sok merasa dirugikan ini itu. Nah sekarang satu lagi nih kok. Ya kan? Reseller dirugikan. Suruh demo-demo, mana ada yang datang waktu grand opening, satu pun nggak ada yang berani datang. Kalau memang lu berani bawa, kata Kasela, kalau memang lu bener bawa buktinya, ya dong, bawa apa namanya tuh kwitansinya, pembeliannya diganti. Mana ada, nggak ada. Banyak konten-konten yang nggak jelas ya kan, dibuang-buang ini, habis itu dipungutin pakai lagi. Cuma pengen viral doang kadang manusia, susah. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Ada tuh nenek-nenek ya kan, barangnya masih disegel semua. Secara logika lu nggak mungkin, ya kan. Tapi ya demi viral ya itulah manusia kadang kala. Jadi itu kalau reseller itu gimana alurnya Bun? Maksudnya Nggak tahu lah, kalau masalah itu gua kurang paham ya. paham ya. Kalau masalah itu kan kurang paham karena mungkin juga kita dalam berbisnis itu kan pasti ada apa namanya suatu perjanjian atau segala macam, dan itu gua nggak tahu, takut kesalahan.
Ini gue cuma hanya berpendapat yang gue rasain aja, kayak skincare yang gue pakai, iya dong. Karena gue pakai sendiri, gue nggak mau katanya. Dan nih ya, kok lip balmnya dia, ya. Nih ya, gue bukannya mau bagus-bagusin, memang kenyataannya begitu. Gue waktu pakai sentipitik, tetap kalau pagi bangun tidur gue masih ngintip, tau gak lo? Masih ngintip. Tapi ini nih lihat, lu Ini tahu Bunda kan? pakai filter apa enggak? Tapi kalau Bunda pegang itu bibirnya nggak ada ciplakan filter loh. Nggak ada, gue nggak pakai efek. Oh, nggak pakai efek, guys. Tuh nggak pakai efek. Tuh kalian itu fitnah, nggak boleh. Kenapa emangnya? Kata Kalau banyak ada yang ini kan bilang ada bibirnya. filter katanya Ya filter. gue terlalu cantik, masalahnya susah. Mereka tuh gak terima kalau gue tuh nenek-nenek cantik kok. Ngerti gak sih lo? Maunya dia tuh gue nenek-nenek peot tua renta yang mau mati, yang mau mampus setruk, terkapar di tempat tidur. Maunya para ternak tuh begitu, ngerti nggak? Lalu yang paham kan kalau pakai efek kan ada ininya, ada gambar bibirnya yang terbang, ya kan? Jadi mereka tuh maunya gue tuh tua renta, yang jelek, yang mau mampus kayak gitu, ngerti nggak? Nah terus tadi ya lip balm kok ya, waktu saya pakai sentipitik gue bangun tidur masih ngintip, ngerti kan ngintip kan karena gue kan perokok, ngerti nggak? Ya. Tapi kalau pakai lip balmnya SS semenjak pakai S tuh nggak ada, nih lihat nih tuh, nggak ada tuh, ngerti nggak? Padahal gue tuh perokok berat loh. Nggak bikin kering di bibir, Bun. Kagak sama sekali. Lu kalau nggak percaya nanti kalau lu ketemu gue ada nggak intip-intip, nggak ada. Paling itu gue pakai harga yang murah loh, yang 50.000 2 biji. Ngerti nggak? Jadi gue tertolong pakai lip balmnya. Gue kan sering lip balm gonta-ganti tetap aja. Tapi pakai punya dia sama sekali nggak ada keraknya gitu nih bibir gue. Ini dari siang loh gue pakai, dari jam berapa ya? Dari jam bangun tidur gue mandi tuh jam 1 apa jam 2. Nih. Udah makan udah segala macem. Seperti itu kok. Ya gue sih orangnya, lu tau lah. Sekarang gue berbohong buat apa? Hidup kan gue bilang hidup gue udah banyak dosa. Gue bersaksi, misalnya berbohong, gue dosa dong. Barang jelek dibilang bagus, barang bagus dibilang jelek, buat apa? Gue gak ada yang bayar juga, iya kan kok? Iya. Ya gue cerita apa adanya. Tapi kan mereka buat yang ngebenci tetap aja disangkanya gue dibayar lah, di inilah, di itulah. Ih suka-suka kalian lah, kan begitu. Pansos tahunnya iya gue pansos, kenapa? Ya kan? Iya kan? Ya kalau pansos nggak apa-apa, kenapa emangnya? Belum aja muncul efek kankernya katanya. Ya kalian lihat aja lah ya, sama-sama hidup. Sekarang kalau kanker itu yang pakai skincare-nya Selosokia berapa juta manusia di Indonesia. Ya, ada nggak yang ngaku kena kanker? Urusannya apa kanker? Kantong kering. Kan begitu dong. Lagi banyak ternak yang lagi nyari makan di sini, Bun. Jadi gitu guys ya. Jadi apa sih? Gue sih berharap huru-hara ini cepat selesai lah. Kita juga risih juga gitu di TikTok, scroll lagi huru-hara. Masalah ini, masalah itu nggak kelar-kelar, ngerti nggak? Gue tuh pengen BPOM atau pihak lembaga kepolisian pengen cepat menuntaskan masalah ini, huru-hara ini. Siapa yang salah, siapa yang benar. Udahlah gitu aja. Ngerti nggak? Ya kan? Iya. Kan begitu dong. Apa itu? Nenek kisut, iya nenek kisut sayang. Neneknya aja begini, gimana gue mudanya lo? SS tahu siapa pemasok merkuri terbesar siapa ya? Ya coba tanya sama Kasela lah sana. Siapa? Pada kepanasan netizen karena maunya dapat gratis produk SS. Udah agak sepi huru-hara karena NM dan ini lagi sibuk di kantor polisi. Sekarang gini kok, yang waktu grand opening, gue tuh sama sekali nggak diundang. Ya karena memang gue nggak kenal, ngerti nggak lo? Iya. Iya kan? Nggak kenal, cuma karena gue simpatisan kasarnya kan kayak gitu. Iya. Ya kan? Dan apa namanya, pengen lihat kan gitu. Dibilangnya undangan, semua yang hadir di situ tuh bayaran lah, apalah. Nah gue ngerasa sendiri sama temen gue yang dari Subang itu, melek-melek dari Subang itu boro-boro kita dibayar. Yang ada kita ngeluarin duit buat beli baju gue. Ngerti nggak ya? Gitu loh. Nggak ada undangan, kita pure murni memang kita pengen hadir. Lah kalau dibilang semuanya orang bayaran. Tunggu. Nah. Beneran Bunda itu datang ke situ nggak diundang? Demi Tuhan, demi Allah.
Gue hadir sendiri sama temen gue. Karena kenapa? Ya gue pengen lihat aja grand opening dan gue pengen beli bajunya gitu, ngerti nggak? Oh gitu. Memang walaupun tadinya walaupun nggak dibayarin, gue akan tetap beli sendiri walaupun cuma 1 biji. Karena gue pikir ya satu memang mahal. Kedua, gue kan jarang pakai baju gamis gitu loh, sayang. Ya kan kalau baju-baju begini kan hari-hari gue pakai. Ya tapi kenapa enggak kalau cuma 1 biji mah gue mampu lah. Ternyata gue lagi live sama si Iwan, Bunda pilih 1, nanti saya beliin. Pilih yang paling mahal katanya. Ya siapa yang nggak mau dibeliin Ya. orang. Nah terus si Pi, casan Pi, lobet Pi. Maaf Pi. Terus si skincare yang owner itu DNC. Aku tambahin 1. Aku mau beliin juga Bunda 1. Alhamdulillah dong 2 biji gue. Ada yang bayarin semua. Itu ceritanya. Ngerti nggak? Nah tapi kan ada yang ngembusin. Kalau yang ke situ tuh bayaran. Ya kan? Dan lain-lain sebagainya. Kan itu udah nggak masuk akal. Itu kan sama dengan menggiring opini yang nggak bener. Gitu loh. Ngerti nggak? Kita benci boleh. Tapi memfitnah juga jangan. Apalah hidup. Ya kan? Kita nggak lama. Seperti itu. Apa yang kita ucapkan itu akan dicatat sama kebaikannya. Baik buruknya. Kan Kesel begitu. boleh, benci jangan. Karena benci itu ngapain lu bawa kebencian itu gitu loh maksudnya. Lu yang menggiring katanya. Menggiring apa? Menggiring bebek. Gue menggiring apa? Amin Bunda, ya sayang. Dan buat gue sih pro dan kontra udah biasa ya di suatu masalah. Kan begitu. Lu lagi di mana nih kok? Di tempat peraduan lah. Udah jam segini. Oh, ini jam berapa emang ini? Setengah 1. Gue mah orang meleknya malam ya. Merasa jam segini tuh masih sore aja lu kok. Jangan mendadak lupa ingatan deh, Mak. Kenapa? Nggak tahu. Ya kan? Seperti itu kok. Jadi ya masing-masing kan punya prinsip. Lu juga kan pasti punya prinsip. Ya dong, kita juga punya prinsip. Kan begitu. Yang terpenting dalam berkonten kita itu harus ada fakta, bukti, kan begitu. Karena ada nih satu tadinya mantan artis, gue juga udah bikin VT, ya kan, suaranya lu pasti tahu siapa. Bikin VT, ya kan. Ini kan sama dengan kayak menggiring opini bahwa benar baju yang Kasela jual yang 1,2 itu barang yang sama dengan harga 180.000. Ngerti nggak? Ya. Kalau memang dia mau bikin VT, lu udah merasakan. Lu punya Kasela sama lu punya yang murah. Dua-duanya lu punya. Lu bisa ada perbandingan. Bener nggak modelnya? Bener nggak bahannya? Kalau memang plek kejiplek bener, baru lu bikin VT. Lo ini pedagangnya juga udah ngaku. Ya kan? Bukan barangnya Kasela, dia bikin VT. Ya kan? Gue pernah lihat nih ada yang pakai nih. Harga segini dijual jutaan. Itu sangat amat disayangkan kalau buat gue gitu loh. Dulu gue pernah suka juga sama dia, ya kan, waktu dia main film lah apa segala macam. Dia sekarang jadi afiliator, ngerti nggak ya? Kok dia bikin VT kok seperti tidak nggak tahu media sosial. Media sosial ini gampang banget loh, orang bikin fitnah, menggiring opini. Kitanya yang cerdas-cerdas dikit gitu loh, ngerti gak? Gue masalah handphone gue memang gaptek kok, ya kan? Karena gue orangnya nggak mau banyak berpikir yang rumet gitu. Tapi kalau gue membuat konten atau VT, gue tuh mikir ulang-ulang. Ngerti gak sih lo? Bermasalah nggak nih? Ini nggak nih? Kan begitu. Ya. Seperti itu. Jadi amat sangat disayangkan gitu loh. Lu seorang, anggaplah orang yang dikenal di masyarakat Indonesia, bikin VT asal aja, ya kan, dengan gosip-gosip di TikTok yang ada baju yang 180.000 dijual sama Kasela 1,8. Jadi seakan-akan dia tuh kayak mengiyakan gitu. Itu kan udah salah. Itu pendapat gue. Kalau gue pribadi, sekarang dia udah jelas kan, pedagang itu ngaku berbeda barang. Kalau gue akan take down tuh VT dan gue akan minta maaf, klarifikasi. Karena gue nggak mau menggiring opini orang ikutin pendapat gue, sedangkan gue salah. Apa itu nggak nabur dosa lu kok? Iya. Iya dong, selama VT lu itu masih ada di TikTok, lu akan menanggung dosa orang yang berpikiran kalau itu benar barang yang sama. Kan begitu. Tapi VT yang penjualnya yang 180 itu ada memang, Bun? Ada, Kasela DM.
Semoga Kak huru hara ininya garis besarnya. Semoga gaun biru kita ini maksudnya lu sama gue intinya semoga menjadi berkah. Ngerti nggak? Akhirnya tukang pedagang iya Kak Sela minta maaf apalah intinya ya pedagang itu minta maaf. Itu bukan barang yang sama. Udah ada banyak di TikTok masa lu nggak lihat? Nggak lihat. Gua kan NM garis keras, jadi NM aja yang beritanya yang ada. Oh jangan dong kok, kita kanan kiri harus gue sih tetap kanan kiri harus lihat karena buat perbandingan kita nanti Nggak berkomentar. nyampe Bun, nggak nyampe di HP ku. Ya udah nanti aku cari. ini pendapat ya kok. Iya, boleh. Kalau lu melihat hanya satu sisi, berarti lu nabur gong sebelah, ngerti nggak? Kita kan harus dua belah pihak. Kan Yang begitu. Nah, karena kalau begini. kita hanya melihat yang kita bela, pasti kan maunya bener aja. Tapi Karena kan begini kita harus- Bun, kalau saya pada prinsipnya saya tetap masih orang yang beragama gitu kan. Saya tetap orang beragama dan saya tidak mau maksudnya saya memang kadang terlanjur maksudnya kadang ikut-ikutan berita gitu loh. Tapi pada dasarnya kalau pribadi saya sebenarnya tidak jahat gitu loh Bun. Sebenarnya nggak jahat gitu loh. Gua tahu lu. Jadinya gua kalaupun maksudnya itu ternyata orang itu salah gitu loh, dia salah aja aku berhak untuk memaafkan dia gitu loh. Apalagi maksudnya kalau ada cerita-cerita bahwa orang itu tidak salah gitu loh maksudnya gitu loh. Jadi saya nggak ikutan di situ gitu maksudnya kalau memang benar masalah baju. Tapi memang saya nggak pernah bahas itu masalah baju karena saya pun bawa berita itu yang penting-penting aja gitu loh, yang penting-penting aja. Jadi itu pun tagline-nya yang SS itu pun kalau saya mau bawakan beritanya itu misalkan SS mengatakan bahwa dia begini, tidak ada bilang misalkan SS penipu, misalkan SS ini nggak pernah gua karena gua tahu batasan-batasan itu harus ada karena gua kan memposisikan diri gua itu nggak sama orang ini karena gua kan orang yang dinonton banyak orang gitu loh Bun. Gitu. Ya, intinya seperti itu. Kayak penipu-penipu masalah overclaim kan udah beres kok. Kasih udah minta maaf dan dia pun mengupgrade semua produksi dia. Kan begitu. Sekarang kalau masalah overclaim kan mungkin ya karena Kasela juga kekurang tahuan masalah skincare atau bagaimana dia dipercayakan sama pabrik ya dong atau segala macam. Ya itu kan Kasela juga udah minta maaf dan yang overclaim kan bukan hanya Kasela. Banyak pedagang-pedagang lain. Dan kenapa Kasela lagi yang digeruduk? Ada apa? Kan begitu dong. Kan enggak logik kasarnya hanya yang diserang dia doang. Kan begitu. Sedangkan Kasela sudah clear, udah minta maaf, udah mengupgrade semua dagangannya. Kan begitu. Ya mau apa lagi? Tuhan aja pemaaf. Masa ini harus bangkit lagi, diucik lagi. Sedangkan yang lain santai. Terus dibilang, ya yang lain mah mau memperbaiki diri. Loh, Kasela itu udah memperbaiki diri, udah mengupgrade semua dagangannya. Mau apa lagi? Kan begitu. Mau bagaimana? Pada dasarnya kalau gue bilang, ya kan lu pasti tahu lah ada huru-hara masalah si Sahrul itu. Kan begitu. Jadi dilibatkannya dalam segala hal. Ini udah nggak, kalau menurut gue sih nggak ini ya, nggak apa sih namanya? Nggak bijak lah. Permasalahan yang satu dilibatkan ke yang lain. Gue pribadi pun masalah Sahrul gue komplain kok. Lu tahu loh viti-viti gue, ya kan masalah si Sahrul. Dan gue bersyukur ini yang dia masuk itu kan bukan masalah penistaan agama loh. Yang masuk itu masalah pelaporan si yang bos MS Glow ya, pencemaran nama baik ya. Ngerti nggak? Itu berharap ya ditindak gitu. Kenapa kalau misalkan si Sahrul penistaan agama tidak berlaku, ya kan nanti ada kasihan yang sebelumnya yang masalah penistaan agama itu pada proses gitu, ngerti nggak kok? Ya. Ya kan? Kalau misalnya nggak diproses, nggak dikasih sanksi, ya udah kedepannya nggak ada lagi tuh penista-penista agama, nggak usah. Buat apa? Nggak, dan juga begini kalau nggak diproses takutnya nanti kedepannya akan ada lagi yang seperti itu gitu loh. Kalau memang dari segi agamanya aku nggak berani ngutip sampai ke situ ya, gitu loh. itu udah Takutnya pasti. jadi contoh. Dan itu udah pasti. Kedua, pasti yang diproses masalah dihukum kemarin penistaan agama itu kan pasti ngiri dong. Giliran gue cuma begitu aja diproses, dihukum. Ya. Oh, ini udah jelas-jelas lu sebagai lelaki ya kan menghadap ke sang halik ya kan sang kuasa gitu ya lu memakai pakaian perempuan seakan kan meledek ya kan menghina kan begitu dong.
Seperti itu. Gue pribadi itu gue setuju gitu loh. Tapi masalah eh apa namanya yang lain-lain ya menurut gue bener ya gue bela. Gue orang yang konsisten kok. Kalau memang lu salah ya salah. Yang kasih lah minta maaf, yang waktu minta maaf tapi nggak dijelasin apa lu minta maafnya, gue komplain kok. Ini kasih lah lu minta maaf masalah apa nih? Jadi kita harus bisa memaafkan. Oh masalah Sahrul kah? Ya kita namanya lu udah minta maaf ya gue maafkan. Tapi perjelas gitu loh. Lu minta maaf tentang apa permintaan maafnya? Gue kalau salah ya salah, bukan orang yang takut dengan gue banyak orang nih gue ikut kesini. Oh, enggak, saat lu salah ya salah, saat bener ya gue bela. Kalau gue orangnya begitu. Apa itu pulang umroh pamer aurat itu gimana? Ya itu kembali lagi urusan dia sayang, dosa-dosa dia ya. Gitu ya. Jadi seperti itulah kok. Ada buzzer masuk pun, buzzer cloud aja. Iya guys, jadi kalian tuh jadi netizen cerdas-cerdas dikit lah. Ya berbeda pendapat sah-sah aja. Kan begitu. Jadi jari kalian tuh juga dijaga. Gue nggak pernah nyakitin kalian. Kan begitu. Betul. Hmm. Jadi kadang-kadang kan kalau antara urusan yang besar-besar misalkan SS sama kubu ini sama kubu itu gitu loh. Kalian kubu ini kubu itu aja. Jangan kamu konten kreatornya pun kalian serang gitu loh. Jadi melebar kemana-mana. Tapi kalau buat gue pribadi ya, gue sih nggak pernah selama dia hanya menghujat nenek, kapan mati lo, nenek kisut, nenek peot, gue nggak akan merasa sakit hati, ngerti nggak? Tapi kalau udah ngomong, kecuali udah ngomong jorok-jorok, kan ada gini, nenek KONTOL, ngerti nggak? Nah, itu udah ini banget gue blokir. Ya. Tapi kalau cuma ngatain nenek peot, nenek kisut, atau segala, ya gue nggak ngerasa kisut, nggak ngerasa apa nenek, memang gue udah nenek, ya kan? Mau apa lagi? Nggak ada masalah. Kenapa gue berpikir, jangankan gue siapa sih ini di dunia, bukan siapa-siapa, kasar kan gitu, hanya remekan rengginang. Lagi sekelas presiden aja ya, sekelas presiden, Lesti yang segitu baiknya, Nagita atau artis siapapun, banyak haternya kok, ada haternya kok, dimaki-maki di ini ya kan? Ya. Itu bumbu-bumbu kita sebagai konten kreator atau sebagai host atau apalah itu udah resiko. Jadi buat gue ya biasa aja, jangan kita presiden aja. Lu tahu sendiri ya kan, dimaki-maki, dihina, dihujat, ya itu buat gue. Makanya kan gue bilang, kalau kalian gue berpikir gue akan kena mental, no, tidak sama sekali ya. Tapi kalau yang ngomong jorok, gue akan blokir gitu loh, ngerti gak kok? Iya. Ya iya dong, karena udah lu maksudnya apa, kayak gue lagi makan nih misalkan ngomong makan tokai ya nek ya, wah gue blok. Gue ini lagi makan ini penting untuk menyambung hidup, napas, iya dong. Kalau nggak makan bisa metong kita. Lagi enak-enaknya lu ngomong masalah tokai, lu kan nggak menghargai banget. Boleh, lu bercanda atau segala macam, tapi lu lihat situasinya. Gue ini lagi makan, iya dong, gitu loh. Iya. Goblok kalau yang kayak begitu. Kalau ngata-ngatain nenek peot, nenek kapan mati, gue malah ketawa gitu loh, iya kan? Seperti itu. Oke, udahlah netizen ya. Bun, aku turun besok ngantor aku Bun ya. Ya Udin, ntar gue kabarin lu ya. Kurangnya Siap, berapa siap. itu? Kurangnya berapa? Kan 1650 udah bayar 500 berarti kurang 1150 ongkir gratis. Ntar gue yang antar. Siap, ya udah. Ya, oke Makasih, Bun. Kong. Ya ngereok lah sendirilah Bun. Sehat-sehat ya. Ya. Jadi begitu gengs ya. Jadi kalian baru paham kan? Kalau gue tuh memang gaptek handphone, komal mengkomal. Ngerti nggak? Memang gue tuh gaptek. Jadi waktu Nikibul nyerang gue nggak bersuara, ciut nggak ada suaranya. Memang gue nggak ada suaranya. Orang komal gue di mute, mic-nya belum dibuka. Mana ada seorang indah dimaki-maki orang diem, ya kan? Nggak ada. Ngerti nggak? Emang siapa? Hah? Selagi masih sama-sama napas, lu apa gue? Kan begitu dong. Kejang Bun, buzzer sebelah. Yang penting gue nggak pernah duluin ya. Prinsip gue hidup, gue nggak pernah nyenggol orang. Kalau lu senggol ya udah, mau nyapa lu, kan begitu dong. Ngerti nggak? Apa itu bagus juga kok meski tim Dokpeng tapi
nggak nyolot dia. Lah orang kita berteman kok. Kita berteman sayang sama Koko tuh Bunda berteman. Cuman beda pilihan ya kan? Ya kita hargai. Koko pun menghargai pilihan Bunda. Bunda pun harus menghargai dia. Itu yang betul. Seharusnya kalian tuh cari ambil yang sisi baiknya. Kayak Bunda sama Koko. Walaupun kita berteman, ya kan? Ngerti nggak? Beda pilihan. Udah biasa. Kan Bunda bilang jangan kita sama teman yang beda darah. Ya kan? Kita sama adik, sama orang tua, sama suami aja kadang beda pilihan, beda pendapat. Ya sasa aja. Kalian aja yang pada kepo, pada ribut. Kan begitu. Lah, lu nggak tahu aja, ya kan? Bener Bunda, beda pemikiran biasa, iya. Bunda dihujat dosa berkurang ember. Nah, jam berapa ini, Pi? Jam setengah satu. La 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 la. Mik disalahi apa itu? Padahal baru ngatain Niki masuk diam. Apa itu? Lo yang jelas dong typing. Udah terusan gede-gede nggak jelas lagi. Lo memang emang kebenaran begitu. Memang kalau naik komal kalau mau ngomong micnya harus dibuka dulu. Lah gua micnya mati. Ya gue mau teriak-teriak kayak gimana juga gak kedengeran bodoh. Tell me. Ya. Lu percaya syukur gak juga gak apa-apa. Gue gak maksa lu untuk percaya sama gue. Karena gue tahu ya Dajjal. Lu orang apa sih ya kan? Dilihat sama si War. War. Saya dukung SS. Banyak sayang yang dukung SS ya. Cuekin Bun. Iya. Pengen banget gue. Ya, sorry ya dalam hidup gue. Emang dia siapa? Maki-maki gue suruh diem. Ngerti nggak? Ya. Ih. Niupil, tau nggak niupil? Ya, paham kalian? Bunda bicara lanjutkan. Oke, menyala Bunda. Apa lo Nelviati, gue masih inget lo. Apa lo? Lu cantiknya kayak gimana lo? Cantiknya juga gue biar nenek-nenek juga. Cantiknya juga gue, lu biar nenek-nenek. Ayo, mau apa lo? Berani nggak lo? Berani nggak? Gue adu. Lu sama gua. Cantikan siapa? Nelvi? Nah, tuh kan gemblong. Oh, orang jualan dia. Ini Nelvi nih guys. Cantikan siapa guys? Kalau pakai hijab tuh yang bener, rambutnya jangan kelihatan. Ya, kalau mau hijrah sekalian. Ya. Udah pakai filter masih aja begini. Lu kalau mau pakai hijab itu yang bener, rambut harus jangan kelihatan. Pantesan lu, ya.
Baru nggak guys? Tuh. Nelvi. Gemblong. Ya, gue kasih tahu walaupun gue orang nggak ngerti agama, setahu gue berhijablah dengan yang benar, ya. Selai rambut pun jangan kelihatan, ngerti nggak? Jangan tanggung kalau mau tobat, ya. Lu pakai kerudung, ya bukan hanya pakai kerudung. Ini juga mulut harus dijaga, jari apalagi, ngerti nggak ya? Nana nenek, cakapan juga kemana-mana sama lu, ngerti nggak? Ya. Pakai ciput, nah. Makanya sosok pakai hijab masih nggak bener, mau bener lah sekalian belajar makanya, ya. Belajar yang baik dan benar gue ajarin. Kalau pakai hijab itu selai rambut pun nggak boleh kelihatan, tahu nggak? Ini udah pakai hijab belum bener, mulut juga kagak bisa dijaga, jari lu apalagi. Mendingan masih kayak gue aja begini. Nana, semoga SS tambah sukses, amin. Cantik bunda, ya cantikan gue lah. Semua orang nanti bakal jadi nenek-nenek, tapi yang muda belum tentu jadi nenek-nenek, paham? Nah. Mana tuh si pilih hati si gemblong? Lah, ini si nenek-nenek dikasih tahu mulutnya malah nyerang gue. Lah, lu ngasih tahu gue apa? Gue juga sama ngasih tahu lu. Ngerti nggak? Lu ngasih tahu gue juga ngasih tahu lu malah marah-marah. Ya kan? Situ waras. Nah, apa lihat? Situ waras. Kenapa lu marah-marah sama gue? Dagangan lu nggak laku. Hah? Dagangan lu nggak laku. Suka live nggak sini? Gue beli deh, kasihan. Biar lu nggak marah-marah. Live nggak di TikTok? Hah? Ah, lu live nggak di TikTok? Kenapa lu marah-marah? Dagangan lu nggak laku. Gimana mau laku dagangan lu? Ah, mulut lu kayak begitu, jari lu kayak begitu. Banyak berdoa lu, banyak istighfar orang jualan tuh. Lu kapan live di sini? Gue beli dagangan lu, biar paham lu. Walaupun lu jahat sama gue beli. Kapan lu live di TikTok? Sini gue beliin. Gue dagangan lo. Bun, malam jangan ngomel, mendingan ke kuping papi. Papi ada di sebelah, sayang. La 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 la. Pak ngomel-ngomel, papi ada di samping. Mana itu si gemblong? Api lihat. No, biar nenek-nenek juga gue mah suami gue ganteng, tau nggak lo? Ya, ngerti nggak? Jangan. Kagak dia marah-marah sama gue liat dia jualan ternyata. Jangan-jangan jualannya nggak laku, ngerti nggak lo? Makanya gue bilang lu live nggak di TikTok sini dagangan lu gue beli, kasihan biar nggak ngomel-ngomel. Suaminya berondong ya bun, iya sayang. Menjerit bundaku sayang, aon. Menyala bunda, menyala. Beda berapa tahun suaminya? 13 sayang. 13 tahun. Mantap, makin iri yang ngatain nenek. Bundaku nenek tercantik emberan, ya. Kalian mah punya nenek gue tuh bangga ya. Ngerti nggak ya? Mukanya mulus, nggak ada bopeng, ngerti nggak ya? Nenekku pahlawanku. Kan ada lagunya. Nenekku pahlawanku.
Pantang mundur. Apalagi meh? Nggak tahu. Nah, makanya kalian harus paham. Hmm. Nenekku, pahlawanku. Suka banget lihat bunda meskipun udah jadi nenek tapi masih apa itu? Papi nggak berendam. Enggak, udah mandi dia sore. Udah berapa lama nikah? 13 tahun. 13 sama 14 sih, Pi, lupa gue. 14 sekarang. 14 tahun. Nelvi lagi sujud syukur mau dibeli dagangannya sama bunda di pojokan. Iya kan? Orang pedagang kok jahat begitu. Orang jual mah jangan jahat-jahat sama orang. Nanti dagangannya nggak laku. Ya. Ovi, bunda semangat. Oh, selalu semangat gue. Tenang aja ya. Nyanyi lagi. Masih apa ya? Jadi seperti itu guys ya. Maksud gue gini loh. Maksud gue ya. Kalian tuh cerdas lah dikit. Jadi kalau keselnya sama siapa, masa gue nggak boleh berkomentar. Hidungnya oplas nggak bun? Aduh, berapa puluh kali bunda bilang, udah lama sayang oplas, udah 20 tahun. 2006 apa berapa sih? Iya 2006. 19 tahun bun, ya Bang Jaya. Kenapa? Udah hampir 20 tahun sayang, ya. Udah 20 tahun bunda ope. Papi belum tidur, Mam, belum. Lagi lihat bola dia. Apa itu, Pi? Lagi lihat bola. Bola cacing. Dosa bunda kalau kita jahat sama orang. Iyalah, semua juga pasti tahu, ya kan? Tapi masih bagus bun, ya. Alhamdulillah bunda mah walaupun OP udah 20 tahun nggak merah nggak apa. Cuma kalau ini kena kacamata ya. Ini hitam nih karena kena kacamata, ngerti nggak? Kena kacamata. Nggak pernah merah gua, hidung gua. Masih GJM nggak papi katanya. Udah jarang. OP di mana bun? Ah udah lama dokternya udah meninggoy. Aduh sakit banget. Kalau nggak sakit mah bunda udah ngoperasi ini. Makanya gue nggak berani operasi di bawah mata nih. Takut, ngerti nggak? Sakit. Kalau bilang operasi nggak sakit tuh orang nggak waras, tau gak lo? Makanya gue sih salut ya. Gue salut sama orang yang berkali-kali operasi. Gue salut, sumpah. Ya. Karena gue operasi hidung aja rasa-rasanya kapok gitu, ngerti nggak sih? Gitu. Rasa-rasanya kapok. Gue kalau nggak takut mah gue udah ngoperasi bawah mata ini nih. Gue udah gatal sebenarnya. Nih kantong mata nih rasanya pengen gue buang. Cuman kalau mikir sakitnya tuh males. Gitu. Makasih. Bun, kaos-kaos bunda beli di mana bagus? Di TikTok sayang. Bunda tuh ya terus terang aja semenjak ada TikTok, bunda itu udah nggak pernah lagi dan jarang banget beli ke mall atau ke pasar. Intinya kan begitu, ya. Bunda selalu belanja di TikTok. Mau spray juga apa? Nih kemarin beli bed cover ini juga nih, ini di TikTok nih kemarin nih. Di TikTok semua bunda beli bed cover udah berapa puluh biji juga. TikTok semua. Males pergi-perginya. Kabarnya sofa mini gimana bun? Udah rusak, udah gak dipakai. Jelek itu. Bun berat bunda berapa? Maju mundur 60 sayang. Maju mundur 60. Maju mundur 60. Udah rusak Ovi. Udah gak dipakai di sana di itu tuh taman tuh. Gitu ya 60 bunda. Kalau makan mah 2 piring tau gak lo. Makan masa berkabrak. Seperti itu guys.
Bunda belum pakai skincare malam ini, tapi malas mandi. Bunda awet muda sekali, tipsnya Bun, nggak ada sayang. Jangan oplas lagi Bun, cantik begini. Iya tapi ini sebenarnya tuh pengen ngecilin ini nih, biar nggak dikatain lubang hidung gorong-gorong. Tapi ingat kalau sakitnya itu, aduh. Apalagi ini loh katanya sakit banget nih. Buzzer nih. Ngerti nggak ya? Ini bawa mata sama ini nih. Yang pengen Bunda ini nih cuping hidung sama bawa mata. Iya dikatain mulu netizen hidung lubang gorong-gorong. Bun si Sinta masih di Padang iya Bun. Sinta siapa? Sinta siapa loh? Sinta Mardalena. Namanya Sinta. Iya Bunda 60. Bunda BB 60 ini. Bunda jangan dipikirin ya. Pikirin apa Iwan? Si Kenceleng temen Desi. Lupa gue. Bun merek parfumnya apa? Channel sayang. Channel The Coco. Nggak boleh nyakitin diri sendiri Bun, dosa. Iya sih, cuma gimana ya, kita kan juga manusia kadang pengen ini gitu, pengen apa ya gitulah. Ya kan, pengen cantik, tapi nggak kelihatan gemuk ya Bun, ya karena Bunda tinggi sayang, karena Bunda tinggi. Bunda tingginya 167. Oh, dulu si Sinta kerja di fashion, Bun. Ya banyak nama Sinta lah. Pengen OP hidung tapi takut sakit, aneh nggak jadi. Nggak jadi. Ya apa ya? Ya sebenarnya yang kalau kuat sakit nggak apa-apa. Cuman Bunda orangnya takut. Gitu. Waalaikumsalam Putri Pelangi. Salamnya kabarnya kabar baik. Sakitnya pas di bius doang. Udahannya juga sakit lah, nyut. Udahnya juga kan sakit nyut-nyutan. Aku apa juga Bun? Iya. Pastilah ada sakitnya, nggak mungkin nggak sakit loh. Sekarang mah sayang operasi itu nggak dibius, ya. Tapi di ini lokal, dibius lokal, ditusuknya cus, ya. Tapi aku nggak ada rasa sakit, ya berarti lu bandel. Lu operasi di mana? Operasi di mana lu Dek? Operasi di mana, Dek? Coba lihat Bunda. Kok lu nggak VT-nya cuma 1? Masih pakai SS Bun, masih sayang. Masih. Krim malamnya Bunda mau habis, mau beli lagi. Tinggal dikit. Kemarin nggak pakai, semalam nggak pakai Bunda krim malamnya. Allahu Akbar. Tadi gua masih ada 4 mana ya? Gue ini aja deh, dihapus aja deh, baru pakai krim malam deh. Takutnya tidur gue ntar males dah.
Ini baru krim siang, gue males mandinya. Dihapus aja lah pakai ini ya, pakai pembersih. Pakai pembersih aja ya. Gue males, nggak mau mandi, mandinya tadi udah sore. Hitam. Nanti cuci muka. Mandinya sehari sekali. Nanti kalau udah ngantuk males pakai skincare. Kenapa? Air tuh ketawa. Makin cantik, Bun. Makasih, sayang. Orang-orang mah nggak terima kalau kalian gue dibilang cantik. Maunya tuh para hater tuh kalian tuh maunya gue tuh jelek. Ntar ya, gue mau cuci muka dulu ya. Cuci muka pakai air ya, bentar ya. La 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 la. Papi mah kalau habis pakai anduk tuh taruhnya di mana sih, Pi? Kok bingung dah. Kenapa emang itu anduknya? Mana? Di situ bukan? Nggak ada loh. Tindian kali kamar Kamu mah mandi. kalau habis mandi tuh bukan taruh pada tempatnya. Karena kita kalau pakai skincare tuh harus rajin, guys. Ngerti nggak? Apa itu? Apa ini tisu? Mantap. Suruh kering dulu ya. Kata-kata hari ini buat jengger, enggak lah. Jengger ayam, jengger ayam. Jengger, jengger, jengger ayam. Namanya Daily lip balm. Ton ini krim.
Basi jengger ember. Yang lain aja. Jengger ayam, jengger ayam. Nanti dikira gua